Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erin Prehanti. Nah, di sini saya akan membahas tentang identitas digital dan jejak digital. Baik, di sini yang pertama saya akan membahas dulu tentang apa itu identitas digital. Jadi, identitas digital ini adalah gambaran diri seseorang di dunia maya yang terbentuk dari berbagai data dan aktivitas yang dilakukan secara online. Misalnya, seseorang buat akun Instagram menggunakan nama Rita Art dan dia menulis biodata seperti mahasiswa FIP UNP, hobinya menggambar dan mengunggah foto hasil karyanya. Semua itu merupakan bentuk dari identitas digital. Identitas digital ini tidak hanya terbatas pada media sosial, tetapi juga mencakup data yang tersimpan di platform lainnya seperti akun perbankan online, email, aplikasi belanja, dan platform pembelajaran. Jadi, identitas digital ini adalah versi online dari diri kita yang perlu dijaga seperti halnya identitas asli. Selanjutnya itu ada contoh bentuk identitas digital. Ada beberapa bentuk nyata identitas digital yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah akun media sosial, misalnya seperti akun Instagram, TikTok, Facebook, atau Twitter yang biasa menampilkan foto, bio, atau postingan pengguna. Contohnya seperti Instagram dengan nama Budi Fotografi, memposting hasil foto makanan, ini menjadi identitas digitalnya sebagai fotografer. Yang kedua, ada alamat email. Alamat email ini digunakan untuk mendaftar ke berbagai platform seperti Gmail atau Yahoo. Yang ketiga ada akun e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, atau Lazada yang menyimpan alamat rumah dan riwayat transaksi kita. Yang keempat ada akun pembelajaran daring atau LMS. Ini seperti Google Classroom, Moodle, atau Smile yang menyimpan nilai dan aktivitas belajar kita. Yang kelima, data pribadi di situs pemerintah atau kampus, misalnya seperti NIK, NIM, atau akun portal mahasiswa yang mencantumkan data diri di pribadi kita. Selanjutnya yaitu tentang jejak digital. Apa sih jejak digital itu? Nah, jejak digital ini adalah rekaman jejak aktivitas kita di internet, baik yang kita sadari maupun tidak. Setiap kali kita menelusuri situs, mengunggah foto, memberikan komentar, atau bahkan sekedar membuka aplikasi, nah disitulah kita meninggalkan yang namanya jejak digital. Jejak digital itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu jejak digital aktif. Jejak digital aktif ini yang kita tinggalkan secara sadar, seperti contohnya kita mengunggah foto hiburan ke Instagram, ke Facebook, menuliskan komentar di YouTube, atau sekedar mengisi formulir online. Yang kedua, ada jejak digital pasif. Jejak digital pasif ini terekam tanpa kita sadari. Contohnya seperti lokasi yang dilacak oleh Google Maps, cookie dari situs web yang kita kunjungi, atau data yang dikumpulkan oleh aplikasi ponsel. Contohnya seperti seseorang bernama Dita sering mencari produk skincare di marketplace. Tanpa sadar, data pencariannya tersebut dan tanpa sadar. Nah, contoh nyata dari jejak digital ini, misalnya seperti seseorang bernama Dita. Dia sering mencari produk skincare di marketplace. Tanpa sadar, data pencariannya tersimpan, dan beberapa hari kemudian muncul banyak iklan skincare di media sosialnya. Itu contoh nyata dari jejak digital pasif yang dikumpulkan oleh algoritma. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif dari jejak digital. Jejak digital ini bisa membawa dampak baik maupun buruk, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Dampak positifnya yaitu yang pertama, bisa membangun reputasi positif. Misalnya seorang desainer yang rajin membagikan hasil karyanya di Instagram, bisa dikenal luas dan mendapat peluang kerja. Yang kedua, memudahkan jejak karir dan portofolio online. Contohnya, mahasiswa yang aktif di bidang menulis blog atau LinkedIn akan lebih mudah dilihat oleh perusahaan. Yang ketiga, mendukung pembelajaran dan promosi diri. Contohnya seperti guru yang membuat konten edukasi di TikTok dapat menginspirasi banyak siswa. Tapi ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu bisa terjadi kebocoran data pribadi. Kita misalnya menyebarkan foto KTP di media sosial, bisa jadi itu disalahgunakan oleh orang lain untuk penipuan online. Yang kedua, cyberbullying dan penyebaran hoax. Ini seperti komentar negatif atau postingan lama bisa diungkit kembali dan merusak reputasi seseorang di masa depan.
Yang ketiga, reputasi buruk di dunia kerja. HRD perusahaan sering menelusuri media sosial calon karyawannya. Jika ada unggahan yang tidak pantas, bisa dinilai minus. Selanjutnya itu, agar identitas digital kita tetap aman dan terlindungi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan atau beberapa tips and trik menjaga keamanan identitas digital ini. Yang pertama yaitu gunakan kata sandi yang kuat, yaitu gabungan huruf, simbol, dan angka. Contohnya seperti alih-alih kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, ada lebih baiknya kita menggunakan seperti simbol @ lalu huruf besar, huruf kecil, tanda tanya, titik, dan angka atau lain sebagainya. Jadi bisa diacak-acak agar hacker tidak mudah untuk menghacknya. Lalu yang kedua, aktivitas verifikasi 2 langkah. Di akun ini penting seperti di email dan akun perbankan. Aktivitas verifikasi 2 langkah ini sangat penting di situ. Yang ketiga, hindari mengklik tautan mencurigakan dari pesan WhatsApp atau email tidak dikenal. Yang keempat, batasi informasi pribadi yang dibagikan di media sosial. Misalnya seperti jangan membagikan alamat rumah, sekolah anak, atau nomor rekening. Dan nomor pribadi juga sebaiknya jangan di-share ke publik. Yang kelima, rutin menghapus atau arsipkan konten lama yang bersifat sensitif. Dengan kebiasaan kecil ini, kita bisa mengurangi resiko pencurian data dan penyalahgunaan identitas. Selain tips tadi, ada juga etika berinternet dan berbagi informasi. Etika digital ini adalah tata cara berperilaku baik dan sopan di dunia maya. Meskipun tidak bertatap muka, interaksi online tetap harus dijaga dengan sikap menghormati orang lain. Beberapa etika dalam internet ini, yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung, seperti hindari debat kasar di kolom komentar. Yang kedua, jangan menyebarkan informasi pribadi milik orang lain tanpa izin. Yang ketiga, pastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya dan hindari berita hoax. Yang keempat, hormati hak cipta dan berikan kredit jika ingin mengambil karya orang lain. Yang kelima, gunakan media sosial untuk hal yang positif dan membangun. Contoh dari etika kita berinternet yang benar itu, misalnya jika kita melihat berita viral, jangan langsung bagikan tanpa mengecek sumbernya. Cek dulu kebenarannya di situs resmi seperti kominfo.go.id atau cekfakta.com. Dengan begitu kita membantu menciptakan ruang digital yang sehat. Jadi, dari penjelasan saya tadi, bisa disimpulkan bahwa identitas digital ini adalah siapa kita di dunia maya, sedangkan jejak digital ini adalah apa yang kita tinggalkan di dunia maya. Kalau kita bisa mengelola keduanya dengan bijak dan baik, dunia digital bisa menjadi tempat yang aman, positif, dan bermanfaat bagi kita. Jadi, sekian penjelasan saya tentang identitas digital dan jejak digital ini. Saya harap kita semua dapat dengan bijak mengelola identitas digital kita.